Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore teman-teman kelas Community Relation ya. Sore hari ini kita masuk pertemuan keempat ya, minggu keempat semester ini ya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang hubungan antara komunitas dan organisasi perusahaan. Nah, ini kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu hubungan antara PR dan community relation. Nah, nanti kita akan membahas tentang ruang lingkup komunitas, kemudian ada 12 pengembangan masyarakat ya. Ini berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, kemudian hubungan antara organisasi perusahaan dan komunitas, kemudian ada konsep dari komunitas, dan yang terakhir itu tentang bagaimana awal muncul community relation. Nah, ruang lingkup community relation. Nah, community relation as a public relation function is an institution planned, active and continuing participation with and within a community to maintain and enhance its environment to benefit of both the institution and the community. Partisipasi suatu lembaga yang terencana, aktif, dan berkesinambungan dengan dan di dalam suatu komunitas untuk memelihara dan membina lingkungannya demi keuntungan kedua belah pihak, lembaga, dan komunitas. Nah, kemudian dijelaskan juga bahwa community relation itu merupakan manajemen hubungan antara fasilitas dan kepentingan komunitas lokal yang ada di sekitarnya. Kemudian, community relation ini merupakan tanggung jawab public relation yang lebih luas, yang berfokus kepada manajemen jaringan komunikasi interaktif yang ada dan potensial antara organisasi dan publik untuk kepentingan kedua belah pihak. Jadi dari beberapa pengertian apa yang dimaksud dengan community relation atau komunitas ini, mungkin teman-teman dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya community relation itu merupakan suatu partisipasi yang terencana yang dilakukan oleh perusahaan melalui public relation untuk menjalin hubungan yang baik antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Kemudian, komunitas ini juga dipahami sebagai sekelompok orang yang memiliki kepentingan dan terkait dengan keberadaan organisasi kita, serta secara geografis berada di wilayah sekitar organisasi. Nah, ini menurut para ahli ya, yaitu Granick and Hahn tahun 1984. Nah, community relation ini juga merupakan bagian dari PR yang adalah merupakan wujud tanggung jawab sosial dari organisasi. Nah, PR ini kan sama-sama kita ketahui yaitu menjalin hubungan dengan stakeholder atau pihak luar. Di situ salah satunya misalnya ada media relation ya, ada government relation. Nah, kita masuk kepada community relation. Nah, ini merupakan framing ya atau filosofi 12 prinsip untuk pengembangan masyarakat atau in action, pemberdayaan masyarakat. Di sini disebutkan 12 prinsip itu ialah, nah, setiap orang memiliki kekuatan atau power. Nah, relasi akan membangun sebuah komunitas ya. Jadi dari hubungan tersebut terciptalah yang namanya community ya, komunitas. Nah, meletakkan manusia sebagai pusat. Kemudian kepemimpinan yang melibatkan masyarakat. Setiap orang peduli tentang sesuatu dan ingin membuat perubahan. Dan selanjutnya itu dari motivasi ke aksi.
Jadi karena sudah ada dorongan tadi, ada yang namanya tindakan, ya. Karena adanya bentuk kepedulian, kemudian menjadikan masyarakat itu sebagai pemimpin, kemudian ada hubungan yang baik, ya, sweet relationship. Jadi dari dorongan tersebut ada semacam bentuk dorongan, ya, kegiatan yang akan kita lakukan hubungan yang baik dengan pihak luar, yaitu masyarakat sekitar perusahaan. Nah, mendengarkan dengan penuh perhatian, mengundang orang untuk bertanya daripada memberikan jawaban, mengembangkan budaya bertanya, ya. Artinya di sini ada sistem diskusi dengan masyarakat, mungkin dari segi ekonomi, kemudian lingkungan sosial mereka, seperti itu. Organisasi terdiri dari masyarakat atau penduduk, dan hal tersebut penting dalam membangun mitra dengan masyarakat. Kemudian lembaga memiliki keterbatasan dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Kemudian lembaga harusnya berfungsi sebagai pelayan, ya, dalam lingkungan masyarakat. Oke. Hubungan organisasi dan komunitas. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, seperti apa sih hubungan antara organisasi perusahaan, ya, dengan komunitas masyarakat sekitar. Nah, di sini saya ibaratkan seperti setengah gelas kosong yang berisi dan setengahnya lagi itu penuh, ya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya, ya, setengah kosong itu kita maksudkan sebagai community relation, dan yang setengahnya lagi kita sebutkan sebagai organisasi. Baik, setengah kosong dan setengah penuh. Jadi yang di atas itu saya ibaratkan sebagai community relation, ya, artinya hubungan dengan komunitas. Yang di bawah itu ialah organisasi. Jadi organisasi itu adalah merupakan dasar, ya, dasar. Dan dia artinya ketika organisasi itu keluar dari lingkungan sekitar, maka dia akan berdampak kepada masyarakat yang akan mereka lalui, masyarakat yang akan mereka tinggalkan, misalnya seperti itu. Jadi hubungan antara community relation, ya, komunitas, yaitu masyarakat, dengan organisasi perusahaan itu tentu memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Oke. Ini menurut Dougherty tahun 2003, ya, hubungan antara organisasi masyarakat dan komunitas itu, yang pertama sebagai wujud tanggung jawab sosial organisasi. Nah, yang kedua itu sebagai respon terhadap nilai-nilai sosial yang mungkin ada perubahan gitu yang terjadi. Nah, yang ketiga itu sebagai wujud kepedulian untuk mensejahterakan masyarakat lokal misalnya dalam mendapatkan pekerjaan, kemudian untuk memajukan lingkungan sekitar, seperti itu. Nah, yang keempat itu ialah sebagai tanggung jawab sosial yang berevolusi. Jadi sebenarnya hubungan antara community relation ini dengan dengan organisasi perusahaan, ya, ini merupakan bagian dari corporate social responsibility. Jadi tanggung jawab sosial perusahaan yang diwujudkan melalui kegiatan sosial, ya, yang melibatkan masyarakat, dan dalam bentuknya itu merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Oke. Nah, ini konsep community relation, ya, yang saya pahami, bahwasanya community relation ini merupakan perluasan tanggung jawab PR yang berfokus pada manajemen jaringan komunikasi interaktif yang ada dan potensial antara sebuah organisasi dan publik demi kepentingan kedua belah pihak. Nah, biasanya, ya, yang terjadi selama ini, misalnya ada kegiatan-kegiatan sosial yang akan dilakukan oleh masyarakat, kemudian meminta bantuan sosial, misalnya di
di perusahaan yang ada di sekitar masyarakat tersebut. Nah, contohnya mungkin bantuan, ada acara 17 Agustus misalnya. Kemudian ada acara misalnya gotong royong misalnya. Kemudian dari perusahaan tersebut memberikan dana ya, budget seperti itu. Nah, itu kan hanya habis di situ ya. Acara habis ya, dana habis, kegiatan habis. Jadi tidak ada yang yang berjejak seperti itu. Artinya tidak berkelanjutan. Kegiatan tersebut tidak secara kontinu, tidak ada pengawasan, kemudian tidak ada planning yang terencana gitu. Nah, hal ini memunculkan asumsi bahwasanya PR ini menggunakan fungsi komunikasi untuk selalu berinteraksi dengan maksud membentuk komitmen tertentu untuk menciptakan dialog bersama dengan masyarakat sekitar. Oke. Ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari community relation ini, bahwasanya community relation memiliki faktor yang melekat dan melibatkan hak tanggung jawab dan masukan dari masyarakat. Kemudian community relation ini juga dibutuhkan sebelum munculnya krisis. Artinya kasus-kasus peristiwa yang mungkin bergejolak kemudian itu tidak bisa diselesaikan. Tetapi dengan adanya hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, mungkin krisis ini mungkin bisa diminimalisir seperti itu. Nah, community relation merupakan sesuatu yang kompleks sehingga dibutuhkan analisis yang mendalam mengenai hubungan yang ada di dalamnya. Dan community relation ini berhubungan dengan perkembangan jaringan komunikasi lokal, regional, nasional, bahkan sampai ke global. Dan community relation sangat dipengaruhi oleh kekuatan pada lingkungan sekitar yang menuntut adanya pendekatan strategis. Oke. Mungkin tadi itu saya udah menjelaskan ya, artinya sedikit tentang community relation, dari pengertiannya, kenapa perlu adanya hubungan dengan komunitas. Nah, ini beberapa asumsi bahwasanya seperti apa sih kok bisa ada community relation itu dibentuk seperti itu, atau misalnya dijalin hubungan dengan komunitas seperti ini. Nah, ini kemunculan awal community relation. Baik teman-teman, awal kemunculan community relation ini adanya rasa tidak puas ya antara organisasi dan publiknya atau masyarakatnya. Kemudian di awal tahap ekspansi industri, organisasi bisnis ini dianggap memiliki keuntungan bagi komunitas. Nah, selang bergulirnya waktu, bukti-bukti semakin menunjukkan bahwa perusahaan seringkali memberikan dampak buruk dalam hal misalnya PHK, relokasi, polusi ya, peningkatan masalah kesehatan, perihal keamanan dan lain-lain yang terjadi seperti itu. Nah, polusi di sini mungkin teman-teman pasti paham ya, bahwasanya apalagi kita di Riau ya, bahwasanya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang betul-betul meraup keuntungan dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Contohnya Chevron gitu ya. Kemudian ada PT PN 5 ya, perusahaan sawit. Kemudian ada namanya RAPP ya, perusahaan pembuatan kertas. Jadi tentu banyak polusi-polusi yang ditimbulkan dari perusahaan yang berproduksi ya, yang ada di sekitar kita. Nah, ini tentu mengganggu keadaan lingkungan di sekitar masyarakat. Nah, jadi nggak ada salahnya bahwasanya perusahaan itu wajib untuk menjalankan kegiatan hubungan dengan masyarakat seperti itu. Apalagi kegiatan CSR ini ya, kegiatan CSR ini juga diatur di dalam undang-undang bahwasanya setiap perseroan terbatas wajib menjalankan yang namanya kegiatan corporate social responsibility. Nah, awalnya aktivitas yang berhubungan dengan komunitas itu terbatas pada lingkup geografi tertentu. Namun seiringnya berjalannya waktu, geografis bukan lagi menjadi faktor yang utama. Persamaan dalam komunitas berubah menjadi persamaan suara. Kemudian hal itu memunculkan adanya Union Service Group and Educator untuk mengorganisir dan merepresentasikan isu-isu yang terjadi. Kemudian
Kelompok-kelompok tersebut memungkinkan rasa tidak suka di kalangan masyarakat pada perusahaan tertentu. Nah, disitulah community relation berfungsi sebagai memberikan kontribusi dengan memonitoring kemunculan isu-isu yang bergulir, isu-isu utama yang terjadi. Oke, mungkin itu ya, sedikit tentang seperti apa hubungan antara organisasi dan komunitas ya, antara organisasi, perusahaan dan hubungan dengan community relation. Oke, saya berharap sedikit banyaknya mungkin teman-teman ada yang bisa diambil dari materi yang saya jelaskan tadi. Baik, saya tunggu pertanyaan ya, kemudian respon komentar dari teman-teman semuanya ya, demi kelancaran mata kuliah kita, yaitu mata kuliah Community Relation. Oke, saya mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.